Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Insya Allah kita akan melanjutkan materi Matematika 3, mata kuliah Matematika 3, untuk subbabnya yaitu integral dalam ruang N. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah membahas di video yang lalu gitu ya, kita sudah membahas tentang turunan dalam ruang N seperti itu. Kalau sekarang kita akan membahas tentang integral dalam ruang N. Nah, jadi eh, apa sih integral gitu ya? Terus itu nanti aplikasinya di mana aja? Nah, itu nanti akan kita bahas dalam video ini. Semoga bisa memahami dan mengikuti dengan baik. Langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama ada dinamakan dengan integral Riemann atau integral lipat dua. Nah, jadi di sini integral lipat dua ini adalah integral Riemann yang untuk sebuah fungsi dengan satu variabel. Nah, jadi di sini sebuah fungsi dengan satu variabel. Lalu selanjutnya di sini itu pada integral Riemann itu memiliki sifat-sifat integral ganda dua. Nah, jadi di sini yang sebelumnya di integral ganda dua ini, di sini misalkan ada fungsi f adalah merupakan suatu fungsi dari dua variabel yang terdefinisi pada segi empat tertutup R. Nah, jadi kalau di integral lipat dua, di situ tadi ada fungsi dari dua variabel yang terdefinisi pada segi empat tertutup R. Nah, di sini bisa digambarkan dengan rumus limit absolut P sampai nol di mana dari sigma dari K sama dengan satu sampai N untuk f x k y k yaitu delta AK. Nah, di situ. Selanjutnya di sini sifat-sifat integral ganda dua seperti yang nampak pada layar. Nah, di sini yang pertama ada integral ganda dua linear, yaitu di sini ada integral ganda dua R kf x e x y dA sama dengan K integral ganda dua R f x y dA. Nah, untuk B-nya bisa dilihat. Lalu yang kedua ada integral ganda dua dapat dijumlahkan pada empat persegi panjang yang bertumpuk hanya pada bagian garis. Ini seperti pada gambar. Nah, jadi di sini ini ada R1, R2. Nah, di sini ini adalah daerah empat persegi panjang di mana R-nya sama dengan R1 plus R2. Untuk integralnya adalah integral ganda 2R fx y dA sama dengan integral ganda 2 R1 fx y dA ditambah integral ganda 2 R2 xy dA. Sifat yang ketiga adalah perbandingan sifat-sifat yang dimiliki menjadi pegangan. Jika fxy lebih kecil dari gxy untuk semua xx dalam R, maka integral ganda 2 R fxy dA lebih besar dari integral ganda 2 R integral ganda 2 R gxy dA. Nah, jadi semua sifat-sifat ini berlaku pada daerah yang lebih umum selain empat persegi panjang. Nanti contoh soalnya kita bahas di bawah. Selanjutnya ada integral lipat 2 atas 4 persegi panjang. Integral lipat 2 atas 4 persegi panjang. Nah, di sini kita bisa menghitung integral lipat 2 R fx y dA dengan R berupa persegi panjang, di mana di sini R sama dengan XY, A lebih besar sama dengan lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari B eh, lalu ini C lebih kecil dari Y lebih kecil dari D, seperti itu. Lalu ada misalnya ada suatu luas daerah persegi panjang A, ini dapat dihitung dengan integral ganda. Integral lipat dapat dilakukan dengan cara diintegrasikan dahulu terhadap dx, kemudian terhadap dy. Jadi kita bisa menghitung luas daerah persegi panjang dengan menggunakan integral lipat 2. Itu yang pertama, bisa kita mengintegrasikan dahulu
dx lalu terhadap dy. Nah, seperti ini persamaannya. A sama dengan integral lipat 2 dx dy. Nah, dan seterusnya bisa dilihat pada layar. Lalu bisa juga diintegrasikan dy dulu terhadap dx. Nah, ini jadi ini persamaannya untuk yang integrasi dy terhadap dx. Nah, selanjutnya di sini jika fxy itu sama dengan 1 atau fxy-nya lebih besar dari 0 sama dengan 0 pada R, maka integral lipat 2 tersebut dapat ditafsirkan sebagai volume benda pejal. Nah, jadi jika fxy-nya sama dengan 1 itu bisa ditafsirkan sebagai volume benda pejal seperti pada gambar. Nah, di sini ada volume. Untuk menghitung volume benda pejal seperti pada gambar ini, kita bisa menghitung DI sama dengan integral lipat 2 1 dikali dx dy atau DI sama dengan integral lipat 2 1 dikali dy dx. Seperti itu. Dan seterusnya. Di sini ada beberapa persamaan untuk menghitung volume benda pejal. Selanjutnya ada integral lipat 2 atas daerah bukan 4 persegi panjang. Di sini ada dua tipe perhitungan. Nah, di sini kalau integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang ini yaitu membahas integral lipat 2 daerah bukan 4 persegi panjang R yang dikelilingi oleh 4 persegi panjang U. Seperti itu. Nah, di sini perhitungan integral jika dia daerahnya itu lengkung itu akan menjadi rumit. Nah, dengan integral batas-batas sederhana dia akan lebih mudah untuk diselesaikan. Di sini ada dua tipe perhitungan. Perhitungan tipe 1 ada integral lipat 2R fx y dA sama dengan integral A sampai B, integral Gx sampai Fx, seperti itu, fx y dy dx. Nah, di sini pada perhitungan integral lipat 2 tipe 1, yaitu merupakan daerah yang dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, Y sama dengan Fx, eh, dan Y sama dengan Gx, dengan Fx-nya lebih besar sama dengan Gx untuk semua X dalam AB, dan di mana Fx dan Gx continue dalam AB. Seperti itu. Selanjutnya ada perhitungan tipe 2 di sini. Integral lipat 2R fx y dA sama dengan integral C sampai D, integral G sampai Fy, fx y dx dy. Di mana pada integral lipat 2 tipe 2 ini, daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan C, Y sama dengan D, X sama dengan Fy, dan X sama dengan Gy. Dengan Fy lebih besar dari GY untuk semua Y dalam CD dan FY dan GY continue dalam CD. Secara umum, integral lipat 2 dapat digunakan untuk menghitung luas daerah suatu daerah datar dan juga menghitung volume suatu benda ruang. Seperti itu. Selanjutnya ada integral lipat 2 pada kutub koordinat. Nah, di sini pada kutub integral lipat 2 pada koordinat kutub, yaitu kurva-kurva tertentu pada bidang seperti lingkaran, kardioid, dan mawar lebih mudah diuraikan dalam koordinat kutub daripada dalam koordinat kartesius. Pada koordinat kutub, fungsi dinyatakan dalam variabel R dan theta seperti itu, sehingga Z sama dengan FR theta. Nah, di sini ada persamaan persegi panjang kutub R, di mana di sini bisa dilihat pada layar untuk R-nya. Dan juga kita bisa mencari volume yang dibatasi oleh permukaan Z. Di sini Z sama dengan Fxy, sama dengan Fr cos theta, R sin theta, sama dengan Fr theta. Seperti itu. Dengan tetanya yaitu theta 1, theta 2,
Dan R-nya R1 dan R2. Integralnya bisa dilihat pada layar. Nah, selanjutnya integral lipat 2 itu bisa digunakan untuk menghitung apa, Bu? Gitu ya. Jadi penerapan integral lipat 2 ini bisa digunakan untuk menghitung massa, untuk menghitung pusat massa dan seperti itu. Yang pertama, dia saat digunakan untuk menghitung massa. Di sini kita bisa menghitung massa total plat tipis. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalnya di sini ada suatu plat tipis yang tebalnya sangat tipis sehingga dapat diasumsikan sebagai berdimensi 2. Di sini plat tersebut kerapatannya berubah, yaitu plat terbuat dari bahan tak homogen. Jadi kita punya suatu plat, dia terbuat dari bahan tak homogen, di mana kerapatannya itu bisa berubah. Nah, sini kita andaikan plat tipis tersebut memiliki luas S di bidang XY dan kerapatan massa persatuan luas di XY dinyatakan oleh delta XY partisikan S. Nah, jadi di situ kita eh, misalnya di sini saya gambar di sini. Nah, di sini kita punya X dan kita punya Y. Itu. Di sini ada kita punya gambar plat. Nah, misalnya platnya, maka di sini kita ini RK, lalu di sini kita partisikan S ke sebuah titik. Ini titik XY, maaf, titik ini titik XK dan YK, seperti itu. SK, YK, di sini ada RK. Nah, seperti itu. Kita partisikan tadi S ke sebuah titik XY, YK pada RK. Maka massa dari RK secara hampiran itu kita bisa menghitung massa, kita bisa menghitung massa dari RK secara hampiran adalah ini. Nah, ini ya, M hampiran sigma K sama dengan 1 sampai N delta XK YK ARK seperti itu. Lalu massa sebenarnya M diperoleh dengan integral ganda 2 sebagai berikut. M sama dengan integral ganda 2S delta XY dA. Nah, selanjutnya untuk pusat massa. Nah, di sini kalau untuk pusat massa, konsep pusat massa, nah di sini yaitu jika M1, M2 sampai Mn adalah kumpulan titik massa-massa yang masing-masing ditempatkan di X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn pada bidang, maka di sini kita bisa melihat gitu ya, menghitung kerapatan massa delta XY dan partisi plat dibuat sekecil-kecilnya. Maka di sini kita bisa menghitung nilai X dan Y-nya. Seperti pada layar bisa dilihat. Nanti rumus-rumus ini bisa dicoba untuk di contoh soal. Seperti itu. Selanjutnya ada integral lipat 3. Nah, kalau tadi kita sudah bahas integral lipat 2, sekarang kita bahas integral lipat 3. Nah, jadi
integral analoginya dengan integral lipat 2, maka integral lipat 3 merupakan integral ulang 3 kali. Seperti itu. Nah, di sini kita punya integral lipat 2 pada saat f, x, y, z-nya tidak sama dengan 1, maka I sama dengan integral lipat 3S, f, x, y, z, dx, dy, dz. Seperti itu. Ini untuk benda, volume benda pada yang di koordinat kartesian. Lalu ada integral lipat 3 koordinat tabung. Nah, di sini transformasi koordinat tabung ke koordinat kartesian, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, Z sama dengan Z. Lalu ada transformasi koordinat kartesian ke koordinat tabung, kebalikannya gitu ya, R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, theta sama dengan R tan Y per X, Z sama dengan Z. Lalu ada volume benda dengan koordinat tabung, I sama dengan integral lipat 3S, F R theta Z, RD theta dz. Seperti itu. Selanjutnya ada integral lipat 3 koordinat bola. Nah, di sini proyeksi jari-jari bola atau rho terhadap bidang XY dinyatakan dengan R sama dengan rho sin Pi. Nah, jadi eh, di sini ada kita bisa melihat transformasi koordinat bola ke koordinat kartesian adalah X sama dengan rho sin pi cos theta, Y sama dengan rho sin pi sin theta, Z sama dengan rho cos pi. Seperti itu. Lalu ada transformasi koordinat kartesian ke koordinat bola, rho sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, theta sama dengan arc tan Y per X, pi sama dengan arc cos Z per rho. Sini sama dengan arc cos Z per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini untuk rumus persamaan untuk volume benda dengan koordinat bola. Nah, ini adalah integral dalam ruang N. Coba kita bahas sedikit soal dan pembahasan, beberapa contoh soal dan pembahasan. Nah, di sini kita punya gambar fungsi tangga. Ini adalah fungsi tangga. Nah, ini adalah fungsi tangga. Di sini kita misalkan dekan kita memiliki f berupa fungsi tangga ini ya. Lalu di sini xy sama dengan 1, 0, 1, 0 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 3,0, y. Nah, yang kedua itu 0, yang ketiga 0, seperti ini. Lalu hitunglah, kita diminta untuk mencari integral lipat 2R fx, y dA dengan R sama dengan x, y 0. Maka pembahasannya adalah daerah R akan dibagi menjadi R1, R2, R3 dengan batasan di sini ya. Daerah R dibagi menjadi R1, R2, R3 dengan batasan R1 sama dengan X, Y
Kita ikutin tadi batasan yang di soal. Hmm, R2 lalu R3 selanjutnya, kita menggunakan sifat penjumlahan dari integral ganda 2, maka kita peroleh integral ganda 2 R f x y c a sama dengan integral R1 f x y dA ditambah integral R2 f x y dA ditambah integral lipat 2 R3 f x y dA. Seperti itu. Baru kita masukkan 1A R1 ditambah 2A R2 ditambah 3A R3 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 3. Hasilnya adalah 18. Jadi hasilnya adalah 18. Daerah R-nya adalah 18. Seperti itu. Lanjut contoh selanjutnya. Kita coba untuk daerah integral lipat 2 atas 4 persegi panjang. Jadi di sini kita dihitunglah ini integral 0 sampai 1, integral lipat 2-nya 1, 2, 1 dx dy. Ini sama dengan integral 0 sampai 1 x 1 ke 2 dy sama dengan integral 0 ke 1 2 minus 1 dy. Ini menggunakan eh, aturan mengintegralkan. Jadi ingat-ingat aturan mengintegralkan y. Di sini y sama dengan 1, y sama dengan 0. Hasilnya adalah 1. Jadi integral lipat 2 dari integral 01, integral lipat 2 1 sampai 2, 1 dx dy sama dengan 1. Gitu. Kita yang selanjutnya. Contoh selanjutnya untuk integral lipat 3. Tentukan solusi dari integral lipat 3 berikut. Nah, di sini ini soalnya ya. Minus 2, 5, 0, 3x, y, x plus 2. 4 dz, dy, dx. Seperti ini. Nah, solusinya P sama dengan integral
Nah, integral 0. 3x integral x 4 dz dy dx sama dengan integral minus 25. Kita integralkan dulu yang lipat tiganya. 0, 3x. Lalu di sini 4z. Di sini z sama dengan x plus 2. Dan z sama dengan y dy dx. Adalah integral integral 0,3x di sini 4x plus 2 min y dy dx sama dengan kita selesaikan dulu yang integral lipat tiganya. 3x di sini 4x plus 8 min 4y dy dx. Nah, lalu kita integralkan yang integral lipat 2 yang keduanya. Jadi di sini masih integral 25. Di sini 4xy plus 8y min 2y kuadrat y 3x y 0 dx. 4x, 3x min 0, ditambah 8, 3x min 0, minus, saya teruskan di bawah, 2, 9x kuadrat min 0, dx. Ini kita selesaikan dulu operasi perhitungannya. Ini 12x kuadrat plus 24x minus 18x kuadrat dx. Integral minus 5 min 6x kuadrat plus 24x dx. Lalu kita selesaikan integral yang pertamanya. Itu minus 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat x nya min 2 dan x-nya 5. Kita substitusikan nilai x-nya menjadi 12 25 min 4 minus 2 125 min 8 sama dengan 252 minus 266. P sama dengan min 14. Nah, ini adalah integral lipat 3. Jadi, selesaikan dulu integral lipat ketiganya, lalu diselesaikan integral lipat keduanya, lalu diselesaikan sampai semua integralnya turunkan, diselesaikan seperti itu. Jadi, hasilnya adalah P sama dengan minus 14. Jadi, demikian contoh soal dan pembahasan untuk integral dalam ruang N seperti itu. Jadi silahkan dicari contoh-contoh soal lainnya, aplikasi-aplikasi lainnya agar lebih mudah, agar lebih paham dan lebih jelas seperti itu. Sumber-sumber lainnya, buku-buku dikerjakan contoh soalnya dan selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.